guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang seputar jurusan IPS di SMA. Mulai dari apa aja yang bakal dipelajarin, terus nanti kita itu kegiatan di luar kelas tuh ngapain aja, pergaulan di jurusan IPS seperti apa, dan nanti jurusan kuliah yang kita bisa ambil saat kita ngambil jurusan IPS nih, bakal ada apa aja. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Nah, kita mulai dari kenapa sih aku memilih jurusan IPS. Nah, aku sebenarnya kalau memilih jurusan IPS karena aku sudah berencana setelah lulus dari jurusan IPS, aku gitu bakal ngambil jurusan hukum. Jurusan hukum adalah jurusan soshum. Jadi supaya aku nih selama 3 tahun itu aku belajar nih seputar tentang dunia soshum. Dari itu aku langsung memilih jurusan IPS. Nah, selain itu juga kalau misalnya aku masuk jurusan IPS, aku bisa berkesempatan besar mendapatkan SNMPTN dari jurusan soshum yang ingin aku ambil. Jadi itu adalah 2 alasan kenapa aku tuh memilih jurusan IPS. Nah, selanjutnya nih kita di jurusan IPS nih selama 3 tahun kita tuh bakal belajar apa aja sih? Dan apakah masih ada pelajaran matematika saat kita jurusan IPS? Nah, jawabannya itu tetap ada, kita tetap belajar matematika tetapi hanya matematika wajib saja. Sedangkan kalau misalnya matematika peminatan itu ada di jurusan IPA. Nah, ada apa lagi sih pelajaran di IPS yang nggak ada di jurusan IPA? Nah, ada beberapa nih, ada pelajaran seperti geografi, terus ekonomi, sosiologi, sama sejarah dunia. Jadi kalau misalnya di IPA itu hanya belajar sejarah Indonesia, nah di IPS kita belajar tentang sejarah Indonesia dan sejarah dunia, jadi ada 2 sejarah ya. Ekonomi itu belajar apa sih? Nah, kalau ekonomi itu tuh kita bakal ngebahasnya itu ada ekonomi mikro, ekonomi makro, sama akuntansi. Terus kalau misalnya geografi kita ngebahas apa aja? Nah, di geografi itu kita ngebahas tentang fenomena alam yang ada di muka bumi ini dan bagaimana sih kaitannya dengan manusia. Jadi kita bakal ngebahas tentang sumber daya alam, terus diambil nih manfaat sumber daya alam ini untuk manusia tuh apa aja. Ketiga itu kalau misalnya sosiologi itu kita ngebahas nih pola perilaku masyarakat. Nah, serunya kalau di sosiologi itu kita tuh bakal ngebahas isu-isu sosial yang sedang masih hangat diperbincangkan di masyarakat. Jadi di kelas itu biasanya tuh bakal membuat seperti kelompok diskusi di mana kita tuh ngebahas tentang permasalahan sosial dan bagaimana pendapat kita atau opini kita terhadap isu sosial tersebut. Kita sering banget berdiskusi tentang isu-isu sosial dan berdebat dengan antar teman. Pokoknya seru banget. Terus selanjutnya kalau misalnya sejarah dunia, kita bakal ngebahasnya cangkupannya luas banget seperti misalnya tentang perang dunia, juga kita bakal ngebahas tentang peradaban-peradaban kuno. Jadi seru deh, kamu berasa kayak sedang masuk terhadap berbagai dimensi di dunia ini gitu. Masih pelajaran yang paling sulit atau pelajaran yang butuh effort yang lebih gitu kalau misalnya belajar jurusan IPS? Sebenarnya menurut aku itu balik lagi terhadap individu masing-masing nih. Saya tantangannya ini di ekonomi itu cukup banyak hitung-hitungannya, jadi kita berpakai logika hitung-hitungannya cukup banyak. Di geografi juga banyak hitung-hitungannya, tapi juga banyak definisi dan teori yang sosiologi juga banyak nih definisi, terus juga banyak juga teori-teori, terus juga kalau misalnya sejarah banget seperti misal kita harus menghafalkan tanggal, terus juga kita harus banyak membaca. Dan ini 2 pelajaran itu kamu harus lebih banyak membaca. Sedangkan kalau misalnya geografi sama ekonomi mungkin jika berhitung, nah itu untuk pelajaran tersebut. Jadi balik lagi ke individunya, Mas. Jurusan kuliah apa aja sih yang bisa diambil sama jurusan IPS ketika nanti lulus 3 tahun dari SMA? Nah, kalau misalnya jurusan IPS itu tidak diperbolehkan untuk lintas jurusan atau namanya kita linjur ke jurusan saintek. Karena kalau misalnya kamu udah masuk jurusan IPS, kamu itu udah bisa memilih kuliah yang berjurusan soshum. Tapi keuntungannya kamu itu saat SNMPTN, kamu ingin mendaftar nih SNMPTN atau jalur undangan. Nah, kamu bisa bersaingnya itu bersama dengan yang jurusan-jurusan IPS. Nah, jurusan IPA itu nggak boleh nih ikutan bersaing sama jurusan IPS kalau misalnya di SNMPTN. Jadi kesempatan kamu nih mendapatkan SNMPTN juga lebih besar kalau misalnya kamu udah pengen masuknya ke soshum, ya udah masuknya jurusan IPS aja. Nah, tapi kalau misalnya SBMPTN atau UTBK, kamu itu bersaing sama jurusan IPA juga karena IPA itu diperbolehkan untuk linjur ke soshum.
Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang kegiatan apa aja sih yang kamu bisa lakukan oleh siswa jurusan IPS di luar kelas ya. Nah, itu tergantung pilihannya itu sebenarnya ada banyak, seperti kamu ikut ekskul, atau misalnya kamu ingin ikut organisasi, ikut kepanitiaan, atau misalnya ikut perlombaan. Itu tergantung dari kamu diri sendiri. Waktu itu aku ikut tim Olimpiade Ekonomi, karena waktu itu Olimpiade yang bisa diikuti jurusan IPS itu ada ekonomi sama geografi, dan aku pilih Olimpiade Ekonomi. Dan terus yang kedua aku ikut jadi masuk ke ekskul berbahasa Inggris, dan aku masuk divisinya debat. Kamu bisa memilih karena pilihan ekskul itu ada banyak. Tinggal kamu kira-kira bisa mengikuti perlombaannya, dan juga kamu bisa menambah ilmu dan pengalaman dari situ. Nah, kalau misalnya kamu itu bisa memenangkan ini lomba, atau misalnya kamu aktif di organisasi dan mendapat sertifikatnya, itu akan menambah poin plus banget ketika kamu itu mendaftarkan SNMPTN. Nah, selagi kamu masih kelas 10, kelas 11, nah kamu carilah banyak pengalaman dan ilmu dari luar kelas. Karena kalau misalnya banyak sekali hal-hal yang tidak kita pelajari di kelas, misalnya kita belajar tentang teamwork, untuk public speaking skills, terus juga kita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita tidak hanya dapat di dalam kelas saja, sehingga kamu tuh bisa lebih advance daripada teman-teman kamu yang tidak mengikuti kegiatan di luar kelas. Kamu bisa mendapatkan pengalaman lebih, mendapatkan wawasan lebih, karena ini akan berarti banyak hal yang kita tidak dapatkan yang ada di kelas. Jadi saran aku, ikutilah kegiatan-kegiatan di luar kelas karena bermanfaat banget. Dan ini yang terakhir, bagaimana pergaulan di jurusan IPS. Ini paling banyak banget ditanya. Jurusan IPS itu anaknya malas-malas atau santai-santai nggak sih Kak? Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Dan sebenarnya mau jurusan IPA atau jurusan IPS sama aja. Pasti ada kelompok anak yang rajin, pasti ada kelompok anak yang santai, ada kelompok anak yang cuek, kelompok anak yang suka dispensasi lomba, kelompok anak yang suka dispen organisasi dan sebagainya, itu pasti ada. Atau kamu jurusan IPA dan IPS, kamu bakal ketemu dengan kelompok-kelompok itu. Nah, tinggal kamu decide nih, kamu pilih kamu mau masuk kelompok yang mana. Nah, terus paling yang membedakan jurusan IPA sama jurusan IPS di sekolah aku waktu itu adalah IPS itu siswa perempuan itu lebih banyak dibandingkan siswa laki-lakinya. Jadi waktu itu siswa perempuan itu totalnya itu ada 24 orang, sedangkan kalau misalnya siswa laki-laki itu hanya 11 orang. Jadi perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki di jurusan IPS, dibandingkan kalau misalnya jurusan IPA itu masih seimbang gitu laki-laki sama perempuannya. Paling itu sih yang membedakan antara jurusan sama IPS, pergaulannya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Well, that's all guys, itu adalah tentang seputar jurusan IPS. Nah, kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan, bisa komen down below dan bakal aku jawab. Karena aku tidak ingin video ini tuh bisa durasinya banyak banget, jadi aku bahas tentangnya general dan umumnya saja seputar dengan jurusan IPS dan pengalaman aku. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat ya. And see you in the next video. Dadah!